Selanjutnya yaitu masalah gizi pada kehamilan atau pada masa kehamilan. Sehingga supaya tidak muncul masalah gizi ya pada saat hamil. Jadi sebelum hamil itu seorang wanita harus membiasakan makan secara optimal. Untuk apa? Tujuannya menyehatkan janin dan dirinya sendiri. Nah itu. Jadi mungkin apa ya? Pola makannya, kemudian jenis makanan yang dimakan, frekuensi makannya. Jadi seorang wanita harus mendapatkan gizi yang baik sejak awal, karena pada awal kehamilan, embrio akan mengalami perubahan perkembangan yang cepat dan signifikan. Dan itu tergantung pada nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu tersebut. Itu ya. Makanya kalau ada riset ya, ketika remajanya sering anemia, nah ini kan kasus anemia nih. Nah itu dia akan mengalami anemia pada kehamilan. Dan ketika anemia pada kehamilan itu terjadi dan tidak diatasi, ini akan mengakibatkan fatal pada bayinya. Bayi bisa lahir dengan anemia atau IUFD, bayi sudah meninggal di dalam janin atau adanya infeksi. Gitu. Jadi makanya gizi ini sangat penting sekali pada masa kehamilan. Ya. Kemudian berat badan ibu hamil itu idealnya berapa? Harus naik berapa kilo sih pada saat hamil? Nah, itu juga ada, ya. Jadi sebelum hamil, semua wanita, terutama wanita dengan berat badan kurang, ini harus mengupayakan berat badan yang sesuai supaya bayi lahir dalam kondisi berat badan normal, tidak berat badan kurang. Karena banyak juga kita temukan kasus bayi dengan BBLR, berat badan lahir bayi yang kurang. Nah, itu harus ada perawatan yang intensif. Nah, itu terhadap bayi yang berat badan lahir kurang ini. Biasanya ada peningkatan bilirubin dan lain sebagainya. Nah, itu kalau tidak ditangani dengan baik, itu akan bisa mengakibatkan fatal bagi bayinya. Makanya penting menjaga berat badan pada saat hamil. Kalau seorang wanita yang memulai ketika hamil dengan berat badan kurang, terus dia gagal ya, menambah berat badan selama kehamilan, kemungkinan besar akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah dan ini efeknya berbahaya. Itu. Jadi berat badan lahir bayi itu merupakan indikator yang paling kuat dari kesehatan bayi untuk masa depannya. Nah, gitu ya. Di awal gitu ya. Tapi semoga aja ya. Kalau apa? Tadi ya, pelayanannya intens dengan perawatan yang memadai, dengan skill yang memadai dan dengan ya tadi ya tenaga kesehatannya pun artinya ahli dalam menangani berat badan lahir rendah ini. Ya semoga aja nanti kedepannya kan bayinya baik-baik saja dan sehat-sehat saja gitu kan. Tapi ada beberapa kasus yang seperti itu ya, artinya lahir rendah mengalami efek yang fatal ke depannya. Bayi dengan berat lahir rendah yang didefinisikan sebagai bayi dengan berat kurang dari 51/2 pon atau 2.500 gram. Jadi yang kurang dari 2.500 gram merupakan bayi dengan berat badan lahir rendah. Kayak gitu ya. Dan ini hampir 40 kali lebih mungkin mengalami kematian atau meninggal pada tahun pertama kehidupan dibandingkan bayi dengan berat badan lahir normal. Tuh ya. Nah, untuk mencegah supaya bayinya tadi tidak lahir rendah berat badannya, wanita-wanita yang kurus disarankan untuk menambah berat badan sebelum hamil dan berusaha untuk menambah berat badan secara memadai ketika hamil. Penambahannya itu cukup signifikan sekali ya.
kalau pada masa hamil, apalagi kalau ibu hamil yang doyan makan tuh ya. Tapi juga jangan terlalu berlebihan berat badan itu. Ada kasus diabetes gestasional ya pada masa kehamilan itu juga nggak baik. Jadi berlebih itu nggak baik, kurang juga nggak baik ya. Bisa melahirkan bayi obesitas dan lain sebagainya. Ketika suplai nutrisi selama kehamilan gagal memenuhi kebutuhan, janin dapat beradaptasi dengan kondisi yang jarang dengan cara yang dapat membuat seseorang bayi itu bisa obes atau penyakit kronis lebih mungkin terjadi di kemudian hari. Nah itu. Berat badan lahir rendah juga dikaitkan dengan IQ-nya. Dan juga ada gangguan otak lainnya. Selain itu juga perawakannya akan pendek. Dan juga pengetahuannya rendah karena IQ-nya tadi kan mengalami gangguan. Gitu. Ini ada beberapa riset ya saya. Nih. Kemudian kekurangan nutrisi atau asupan gizi juga penyebab separuh kematian anak balita di seluruh dunia. Jadi ibu hamil jangan pengen seksi ya. Nah itu malah gendut itu seksi pada saat hamil ya. Nah itu karena apa ya tadi kita tujuannya untuk menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungan. Nah, alasan utama mengapa nutrisi itu penting sebelum dan saat hamil karena menentukan apakah rahimnya akan dapat mendukung pertumbuhan plasenta yang sehat selama bulan pertama kehamilan. Nah, itu. Karena plasenta itu adalah sumber nutrisi bagi bayi. Di situ ya. Nah, plasenta itu gudang suplai sistem pembuangan limbah untuk janin. Jika plasenta bekerja dengan sempurna, janin ya akan baik-baik saja kan. Jika tidak bekerja, karena tidak ada sumber makanan alternatif yang tersedia lainnya, maka janin juga akan gagal berkembang biak. Makanya ada kasus juga kematian bayi di dalam janin itu karena tidak berkembang janinnya. Atau dia belum bukan IUFD ya. Ada janin yang tidak berkembang itu akhirnya gagal hamil atau sudah hamil berapa minggu kemudian mengalami keguguran. Itu karena apa faktornya ini? Salah satunya adalah nutrisi, asupan zat gizi. Dan kasus berat badan ibu yang kurang tadi. Ini adalah gambaran dari plasenta ya. Nah, ini ya bayi ya. Di sini plasenta ini ada jaringan spons ya, di mana darah janin dan darah ibu mengalir berdampingan di pembuluh darah, masing-masing di pembuluh darahnya tapi mengalir berdampingan. Jadi kontak anak dan ibu itu makanya sangat erat sekali karena mulai dari kandungan. Darah ibu akan mentransfer oksigen dan nutrisi ke darah janin dan mengambil kotoran janin untuk dikeluarkan oleh ibu. Jadi plasenta melakukan fungsi nutrisi, pernapasan, dan ekskresi. Nah, jadi plasenta ini ya sumbernya, sumber kehidupan bayi yang ada di dalam janin. Mulai dari untuk nutrisi, asupan nutrisinya, untuk pengeluarannya, ekskresinya, dan untuk sistem pernapasan bayi di dalam janin. Plasenta ya. Plasenta itu adalah organ metabolisme aktif yang memiliki fungsinya sendiri. Dia secara aktif akan mengumpulkan hormon, nutrisi, dan molekul protein seperti antibodi dan mentransfernya ke aliran darah janin dari aliran darah ibu.
Nah, jadi fungsi hormon yang dikumpulkan oleh plasenta tadi untuk menjaga kehamilan dan mempersiapkan ASI untuk menyusui. Nah, ini ternyata fungsinya ya. Jadi payudara ibu dijaga ya pada saat proses hamil tadi. Dan ini ada peranannya dari plasenta. Jika simpanan nutrisi ibu tidak cukup selama periode ketika tubuh mengembangkan plasenta, maka plasenta tidak akan pernah terbentuk dan berfungsi dengan baik. Nah itu. Nah kadang juga ada seperti itu ya. Hamil apa sih, anggur ya namanya, itu istilahnya apa? Itu. Nah karena tadi asupan zat gizinya. Jadi faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seorang wanita